Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di Microsoft Word kelanjutan dari materi sebelumnya. Itu tata cara membuat tabel pada Microsoft Word, memasukkan gambar, membuat header dan footer. Lanjut pada tata cara memberi halaman pada Word Microsoft Word. Oke, yang pertama kita buka dulu, kita jalankan aplikasi Word-nya ya, Microsoft Word-nya. Misalnya kita ketikkan ini, terserah kalian ketikkan juga ataupun cari teks lain, terserah, bebas. Cara membuat tabel, enter, kita posisikan tabelnya di sini. Selanjutnya kita klik tab insert. Ini ada tabelnya, table, insert table. Sini kita bisa memilih dengan mengarahkan kursor ini, terus kita arahkan ke kanan. Ada keterangan 3 kali 1, berarti itu ada kolom kali baris ya. Berarti kalau kolom itu kan samping ini 4 kolom, 5 kolom, berapa baris? 1 baris. Kalau mau nambah 2 baris ya kita tambah ini. Berarti ini ada 1 2 3 4 5 kolom 2 baris, ada 5 kolom 3 baris. Saya buat 4 saja ya. Saya buat 4. Ini sudah jadi. Jadi tata cara pembuatan tabel itu sangat mudah ya. Ini. Perlu kita ketahui, baik itu gambar ataupun tabel. Ketika kita melakukan pengklikan pada area ini, yang plus ini ya, di tabel, maka akan muncul sebuah tab baru. Nah ini, table design ataupun layout. Kita klik sembarang di sini, maka tab ini, table layout, hilang. Itu menandakan bahwasanya settingan daripada table itu ada di bagian ini. Saya klik lagi. Ini ada table design sama layout. Berarti ini settingan tentang tabel itu ya. Pada bagian tabel design kita bisa memilih ini ya, apa jenis style ya, table style. Jadi gayanya kayak tabelnya kayak ini, kita bisa klik tombol ke bawah ini ada seperti ini. Terserah kalian ya. Kalian mau menggunakan style atau enggak, terserah, bebas sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Misalnya saya memilih ini, saya klik ini ya. Oke, sudah. Ataupun saya ulang, saya normalkan lagi ya. Normalkan lagi karena kita tahapan belajar biar jelas. Untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan table style ini, terserah kalian. Misalnya saya ketikkan di sini nama, terus saya pindahkan ke sini alamat, kita tambahkan di sini kelas ini ya. Ternyata di sini ada lebih ya. Misalnya ini lebih 2 kolom mau kita hapus, kita tinggal blok kolom yang akan kita hapus. Terus kita bisa melakukan klik kanan, ada delete ini ya, delete kolom. Kolomnya akan terhapus. Ataupun kalian andai kata baris lebih ini, kita blok ini ya. Misalnya lebih, kita blok juga ini, terus klik kanan, delete cell. Nah, setelah delete cell ini ada keterangan di sini. Jadi kalau kita mau mendelete sebuah baris ya row. Kalau kita mau delete kolom ya delete dari kolom ini ya. Kalau kita row ya kita klik ini. Kita delete inter row ini. Maka barisnya akan terhapus. Saya Ctrl Z ya, saya kembalikan. Kalau saya delete di sini, kalian bisa coba sendiri ya. Delete, save, cell, leave, apa ini yang terjadi? Oh, sama juga ya. Tinggal dicoba aja ya. Coba klik kanan, delete, cell up. Nah, ini nggak berhasil, berarti nggak berpengaruh. Silahkan kalian coba sendiri ya. Misalnya, andai kata nama saya salah-salah AA, alamat BB, SS, V, nama BB, alamat ini. Ini ya. Kalaupun seandainya ternyata ini V, alamatnya ini bebas.
ternyata kurang, ternyata kita ketahuan kurang, kita bisa menambahkan dengan cara yang paling mudah. Bisa kita langsung ke insert lagi ya. Kalau di bagian table design, saya cek dulu. Bisa juga. Jadi kalau kita mau menambah kolom ataupun baris, langkah mudahnya kita bisa menggunakan ini menu di bagian table, insert table, draw table. Jadi kalian ingat ya, draw table, menggambar table artinya. Jadi kalau ada menu draw table berarti untuk menambahkan table. Saya klik draw table. Kita tinggal klik tahan di bagian mana yang akan kita tambah kolomnya. Misalnya saya mau nambah kolom di sini, klik tahan, tarik sampai di sini. Kalau ingin nambah sampai di sini, nah itu ya. Kalaupun mau nambah di bagian ini saja, ya klik aja lepas tahan. Kalau kita mau menambah baris, ya tinggal tarik ke sini. Klik tahan, tarik ke samping. Ini, kalau untuk menambah baris ya, saya ulang. Menambah baris. Ini. Nah ini ya. Jadi sudah menambah baris ini ya. Barisnya sudah bertambah. Misalnya mau nambah baris di sini lagi, tinggal tarik seperti ini. Lepas. Otomatis ini menyesuaikan dengan ini ya. Garisnya agar lurus. Garisnya ini lurus dengan sendirinya. Kita normalkan kursornya, klik 2 kali di luar ini ya. Kalau seandainya kita mau menggabung ini misalnya ya. Kita tahan, klik kanan, merge ini, make cell ini. Saya nggak tahu juga cara bacanya apa ini. Cuman tulisannya ini merge cell, merger kalau biasanya digabung artinya ya merge cell ini digabung. Jadi kalau klik ini, nah ini akan tergabung ya. Jadi ini jadi satu. Tinggal kalian blok aja kalau yang mau digabung. Misalnya mau menggabung ini. Ini ada juga menu di layout ternyata ya. Merge cell ini ada juga di sini. Klik kanan juga ada. Ini otomatis akan tergabung tabelnya ya. Jadi tabelnya itu jadi satu. Sesuai dengan yang kita blok. Jadi kalau kita blok semuanya otomatis akan di merger semua, digabung semua ya. Terserah kalian. Kalau pengen memperbesar tinggal kita arahkan kursornya ini, kita tarik ke samping. Arahkan kursornya sehingga berubah menjadi kayak gini kursornya, kita tarik arahkan ke samping. Terus juga ini ya, atas bawahnya ini. Ini kayaknya lebih ya, lebih. Saya hapus ini, delete kolom, delete cell, kolom ini. Oke, sudah. Ternyata ini masih ada lebih satu. Saya delete lagi, delete cell, delete kolom. Oke, sudah. Andai kata nama dan alamat mau ditambahkan lagi di sini, tinggal kita draw lagi ya, kita tambahkan ini draw table. Kita gambar aja di sini. Sudah, klik 2 kali luar. Terus kita geser aja, kita luruskan. Otomatis garisnya akan terhubungkan sendirinya. Jadi ini ya caranya ya. Kemudian jika kita menginginkan ukuran lebar ataupun tinggi daripada tabel itu sama, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Seperti biasa, kita blok dulu tabelnya. Kalau semua ya kita blok semua ini ya. Kalau cuma area sini saja kita blok area sini saja. Kalau semua ya kita bisa klik tambah plus di sini, pojok kanan kiri atas pada tabel. Terus di bagian layout atau table design, di layout ya, di menu layout ini ada height dan width. Kita tambahkan di sini anak-anak atas, berarti ini 0,1 kayak gini. Kalau kita terus tambahkan, berarti height-nya tingginya 0,8. Kalau width-nya kita menginginkan lagi, kita ubah juga ini. Width-nya kita tambahkan ini. Misalnya width kita tulis 1 cm. Kita ulang ya. Kita ulang, klik lagi. Layout ini. Ya. Sorry sebentar, coba saya ulang lagi kok tadi nggak bisa ya, permasalahannya apa?
ulang di tag layout. Kalau hik bisa ini ya. Jadi kalau width-nya agak bertambah, nggak bisa. Kalian klik ini kayak. Oke, ini sebelahnya ini diklik dulu ya. Terus dapat kolom ini diklik. Ini ke 12. Kita lanjutnya. Jadi andai kata kalau tidak bisa mengubah ukuran tebal lebar ataupun tinggi daripada tabel ini, kita klik ini dulu sebentar ya. Sebenarnya kita klik di sebelahnya. Terus lebar kolom ini tulisannya ya, sebelahnya ini samaru ini. Kalau kita ingin tambah, kita tambah aja. Maka dengan cara ini kan otomatis sebelah sini dengan ini lebarnya sama ataupun tingginya sama. Kalau kita hanya menginginkan lebar di kolom bagian ini saja, kita bisa dengan cara ini. Kita klik sini terus kita lebarkan saja. Klik tarik ke samping. Tapi terkadang kita menginginkan lebar dan tinggi kolom itu sama, kita bisa menggunakan cara seperti tadi ya. Kemudian untuk teks dalam sebuah table kita bisa center rata tengah ya. Caranya sama ke home seperti tutorial sebelumnya. Jadi kita bisa blok semuanya, kita bisa mengenai ini ya di home center Ctrl E ataupun kita klik ini. Tuh ya. Cara cepatnya Ctrl E. Kalau ini Ctrl R. Ataupun kita bisa dengan klik sama ya. Klik. Kalau bisa rata tengah seperti ini. Terus ini juga kalau kita menginginkan rata tengah, kita tinggal klik ini, maka akan otomatis ke tengah semua, rata kanan kayak seperti ini, rata tengah seperti ini. Kemudian gimana dengan ini? Kalau bentuk yang seperti ini kok tidak bisa posisinya di tengah, kita tinggal klik ini juga ya. Klik blok area ini, terus di bagian ini, di bagian layout, di bagian layout ini ada alignment ini, alignmentnya, ada alignment ini, kalian pilih ini. Kayaknya sudah jelas ya. Ini garis-garis yang kalau tag. Kalau ini berarti center tengah, rata tengah, pas di tengah, atas, jarak ke atas dan ke bawah juga sama, kanan samping juga sama. Kalau ini samping, kalau ini tengah, ini kanan. Kanan cuman agak di tengah. Kalau ini atas, lebih ke atasnya. Tinggal kalian pilih bagian ini ya. Menu ini kalau kosong, kalau kita klik di sini maka kosong, nggak ada hilang. Makanya tiap settingan table itu kita klik dulu ini ya. Kita klik delete klik di sini. Terus di layout ini ada. Layout ini ada. Terus ada ini. Ada settingan seperti ini ya. Selanjutnya untuk memberi warna background pada tabel kita blok aja. Terus ada di bagian ini, di bagian logo kayak ember ya, shading ini. Kita blok, kita kasih warna yang sesuai. Warna yang sesuai dengan keinginan kita ya. Ini sesuai dengan keinginan kita, bebas. Terus banyak di sini ada more color, bisa memilih kayak gini ya. Standar ini sama saja, terserah kalian, ada custom juga ini. Terserah ini ya. Terserah kalian untuk memilih warnanya. Selanjutnya ini tata cara pembuatan table yang sangat mudah ya. Cuman kita butuh praktek juga. Selanjutnya tata cara menginsert sebuah gambar pada Microsoft Word. Untuk memasukkan gambar pada Microsoft Word, kita bisa menggunakan ini insert picture. This device. Kita cari gambar di penyimpanan komputer kita ya. Misalnya di picture. Ya, ini ada gambar ada gambar bebas. Si gambar ini HP ya. Misalnya HP yang akan saya ambil. Saya ambil HP terus insert, gambarnya masuk. Kita biarkan saja tampilan di sini amburadul kayak gini ya. Kita tinggal setting aja. Kita kecilkan ini ya. Kita tinggal pojok ini dengan cara save.
save, tekan shift pada keyboard terus kita kecilkan. Sebenarnya sama juga meskipun tanpa menekan tombol shift sama juga yang kita klik ini ya. Cara gampangnya. Kita menginginkan lebar atau tinggi yang seperti apa. Andai kata kita menginginkan lebar gambar itu sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti halnya foto, ada foto 3x4 ataupun apa ukuran sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya kita klik dulu ini ya. Seperti selayaknya mau melakukan settingan pada table, kita klik tabelnya. Melakukan settingan pada gambar, kita klik gambarnya sehingga muncul picture format. Kalau ini nggak diklik, picture format nggak muncul. Maka pasti ketika klik gambar ini muncullah tab baru. Berarti ini berisi settingan tentang gambar ini. Di picture format ini ada semacam kayak ini size ya. Jadi kalau kita menginginkan ukuran lebar 3 misalnya menginginkan foto 3x4, berarti kita kasih 3, terus ini kita kasih 4 misalnya, kita enter. Ini 3, ini 4. Coba perhatikan lagi ya, saya ulang. Jadi di sini misalnya kita menginginkan sebuah ukuran itu sesuai dengan keinginan kita. Permasalahannya di picture format, ketika kita mengubah ini menginginkan tinggi 4, kita di sini 3, kita enter, ternyata di atas berubah juga. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah di bagian pojok ini, pojok bawah di sini, kita klik ini, terus kita setting ini, kita kosongkan ini. Relatif log aspect ratio-nya di unchecklist ya, jangan dicentang. Oke, kita coba 4, ini 3, oke sudah bisa ya. Jadi ini kan sudah berubah, ini sudah bisa. Jadi kalau seandainya nggak bisa diatur sesuai dengan kita, sesuai keinginan kita, ini kita tinggal klik ini pojok ini ya, pojok bawah ini, terus kita jangan centang pada bagian log aspect ratio. Ini kita jangan dicentang ya. Kalau awalnya kan dicentang, jadi jangan dicentang, kemudian oke. Oke sudah. Selanjutnya kita bisa melakukan membuat sebuah style ya. Di bagian ini ketika kita gambarnya kita klik, maka di sini ada picture format, ini ada picture style. Klik ini berarti banyak pilihannya. Kalau ini bener kayak gini ya, kita klik pilih salah satu terserah kalian. Oke, terserah keinginan kalian ya. Misalnya kayak gini ya klik ini. Membeli ini ya ini. Tinggal kalian pilih sesuai keinginan kalian. Terus banyak juga di sini untuk settingan gambar. Jadi di picture format ini semua berisi tentang gambar ini, settingan gambar. Ada picture border. Berarti border itu kan pinggiran. Jadi pinggirannya itu mau dikasih warna kayak gini. Pilih picture border berarti pinggirannya, warna pinggiran. Ada picture effect, kalian ada bayangan, shadow kayak gini ya. Glow. Ini. Ya banyak ya, terserah kalian lah. Kalian coba sendiri aja ya. Ada picture layout juga. Kalau ingin ada teks sebelahnya, ingin yang seperti ini. Berarti kalau kita pilih kayak gini berarti ada teks. Ini ya, jelas. Saya kontrol set aja, kontrol set. Intinya kalian coba sendiri di bagian kalau penghimpunan picture, terus di bagian tab picture ada settingan semua ya, termasuk ini ada correction, cuman semacam kayak efek saja. Terus ada warna, ini kan di sini banyak settingannya. Kemudian hal yang jangan sampai lupa ketika kita menginputkan sebuah gambar, hal yang harus kita lakukan itu mempermudah gambar agar bisa dipindah. Ini tidak bisa dipindah. Tidak bisa dipindah. Lah caranya gimana? Kita klik gambar, terus di picture format. Kita pilih menu
wrap text ini. Kita pilih bebas sebenarnya di sini. Cuman untuk mempermudah kalau saya lebih memilih in front of tag. Maksudnya ada di atasnya tag. Kalau kalian lihat di sini kan ada garis-garis ini, di sini yang di kursor ini garis-garis ini berarti tag. Berarti kalau ada di belakangnya behind tag, ada di belakang tag ini ya, kayak gambar sebelah. Cuman kalau kita pilih behind tag sama in front tag atau salah satu yang ada di sini, ini sudah mempermudah gambar itu untuk dipindahkan. Misalnya saya pilih in front of tag, maka gambar ini sudah bisa dipindahkan. Ya, jadi sudah bisa dipindahkan. Misalnya diarahkan ke sini, mau ditempatkan di mana, mau ditempatkan di sini, ini sudah bisa diklik tahan, pindah tempat sudah bisa. Ya, saya rasa untuk pembahasan tata cara penambahan pick number tutorial selanjutnya ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini kita belajarnya tata cara memasukkan ini tabel dan juga gambar.